Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasbi Anggana Putra, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 216 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan pemaparan terkait demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara merupakan sosok aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi pada masa penjajahan Belanda yang memperjuangkan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan yang sama seperti halnya para bangsawan maupun orang-orang Belanda kala itu. Melalui Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara mempelopori pendidikan yang berpihak pada anak tanpa adanya diskriminasi. Ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara lainnya adalah sistem pendidikan yang berhamba pada anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, pendidikan yang berhamba pada anak yakni membebaskan anak dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan meminta sesuatu hak, melainkan berhamba pada sang anak. Maksudnya, seorang pendidik hendaknya mendidik dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Jika diartikan dalam konteks pendidikan saat ini, diksi menghamba dapat diartikan sebagai berpusat pada peserta didik. Sistem pendidikan yang berpihak pada anak ini menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan dengan melakukan pendekatan yang didasari dengan cinta kasih. SMP Negeri 216 Jakarta adalah representasi dari semua identitas dan perbedaan yang beragam. Letak sekolah yang berada di pusat ibu kota membuat SMP Negeri 216 Jakarta menjadi sekolah yang kaya akan keanekaragaman budaya, kepercayaan, ras, sosial, dan ekonomi. Keanekaragaman ini memberikan peluang untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dengan memanfaatkan latar belakang peserta didik untuk mendukung pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang menghamba pada anak haruslah berpusat pada peserta didik. Maksudnya, pembelajaran yang disajikan harus disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan belajar peserta didik. Seorang guru harus berupaya memahami dan memfasilitasi apa yang peserta didik butuhkan. Guru harus melibatkan semua peserta didik dan memastikan tidak ada yang dikecualikan karena perbedaan. Sekolah harus membangun ekosistem saling memiliki dan memastikan semua orang memiliki kesempatan untuk dapat berkontribusi dan berpartisipasi. Upaya-upaya untuk memahami dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik sesuai gagasan atau ide pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya: 1. Merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Dengan memperhatikan capaian, tingkatan kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kami telah berupaya melakukan segala usaha untuk menciptakan pembelajaran berpusat pada peserta didik.
Kedua, merancang pembelajaran untuk membangun kapasitas peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, melakukan proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik melalui pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 4. Melakukan pembelajaran yang relevan dan kontekstual, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. 5. Melakukan pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Kami dituntut untuk pindah dari pendekatan pembelajaran teacher center ke student center yang dimana mengharuskan perubahan yang besar dan merubah budaya pembelajaran di sekolah kami. Yang kedua adalah keterbatasan waktu. Menciptakan pengalaman belajar yang berpusat pada peserta didik membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih intensif bagi seorang guru. Tantangan yang ketiga adalah heterogenitas peserta didik. Peserta didik dalam kelas bisa memiliki tingkat kesiapan belajar, minat, profil, dan gaya belajar yang beragam, sehingga menuntut guru untuk jeli mengenali profil peserta didik dan merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Adapun solusi terkait tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah adalah 1. Senantiasa menjalin komunikasi yang efektif dan humanis. Kami, manajemen sekolah, menjelaskan secara komprehensif mengapa perubahan ini diperlukan dan bagaimana itu akan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian kami memberikan informasi yang mendetail terkait dengan tujuannya, manfaat, dan implikasi dari perubahan tersebut. Kemudian kami melakukan pendekatan secara bertahap. Implementasi perubahannya pun dilakukan secara bertahap untuk memberi waktu pada semua pihak untuk beradaptasi dan mengurangi rasa tergesa-gesa. Yang kedua, guru tidak harus memenuhi kebutuhan semua individu yang sangat beragam setiap saat atau setiap waktu. Guru harus memiliki pemahaman bahwa pengajaran itu bukan tentang banyaknya materi atau konten yang harus disampaikan kepada peserta didik, namun harus berfokus pada materi atau konten esensial dalam pembelajaran yang perlu dilaksanakan secara mendalam. Dan solusi yang ketiga, melakukan analisis profil belajar peserta didik, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Berdasarkan hasil analisis dan penetapan tujuan, guru membuat rencana pembelajaran yang bervariasi yang mencakup konten, metode, strategi, dan aktivitas yang mendukung pengalaman belajar yang berpusat pada peserta didik. Guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar peserta didik menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Semoga paparan singkat terkait demonstrasi kontekstual yang saya lakukan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid dapat membawa manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.